Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar masih di bab 1, tetapi kita masuk ke materi kedua, yaitu pengukuran besaran massa, waktu, dan ketidakpastian. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yang pertama, menyebutkan macam-macam alat ukur, satuan besaran massa, dan waktu. Kedua, menjelaskan cara menggunakan alat ukur, satuan besaran massa. Ketiga, mengidentifikasi ketidakpastian dalam suatu pengukuran besaran. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengukuran besaran panjang. Nah, hari ini yang kedua yaitu kita akan mempelajari pengukuran massa. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk alat ukur besaran massa, yang pertama di sini ada neraca Ohaus, yang kedua ada neraca pasar, yang ketiga ada neraca badan, dan yang keempat ada neraca digital. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk neraca Ohaus memiliki 3 skala. Skala pertama berskala ratusan gram, skala kedua yaitu puluhan gram, dan skala ketiga yaitu satuan gram. Nah, biasanya neraca Ohaus digunakan untuk mengukur massa benda atau logam di laboratorium. Yang ketiga, neraca Ohaus memiliki ketelitian 0,1 gram. Nah, jika kalian melihat gambar di sini, jenis macam-macam untuk neraca Ohaus itu ada banyak. Di sini ada neraca Ohaus digital, ada neraca Ohaus 2 lengan, ada neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Cara menggunakan neraca Ohaus, yang pertama, skala neraca diposisikan pada skala 0. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada 3 skala, 1, 2, 3. Nah, sebelum menimbang atau sebelum mengukur, usahakan skala neracanya semua ada di angka 0. Yang kedua, setelah neraca seimbang, letakkan benda yang akan diukur. Nah, jadi benda yang akan diukur misalnya emas, atau misalnya garam, atau serbuk bahan-bahan kimia, ini boleh disimpan di sini. Yang ketiga, geser ke 3 penunjuk, dimulai dari penunjuk skala ratusan, kemudian baru ke puluhan, baru ke skala satuan, sampai neracanya seimbang. Nah, seimbangnya gimana? Jadi ketika posisi neracanya ini kembali lurus seperti di gambar. Jadi tidak boleh bagian ini turun ke bawah atau naik ke atas. Yang keempat, amati ketiga skala, jumlahkan ketiga skala. Jadi misalnya ketika kita mengukur di skala ratusan itu 0, di skala puluhan itu misalnya di angka 10, dan di skala satuan misalnya di angka 2. Berarti 10 gram ditambah 2 gram, artinya beratnya adalah 12 gram. Kurang lebih seperti itu. Neraca yang kedua yaitu neraca pasar atau timbangan pasar. Ini digunakan sebagai alat menimbang buah, sayur, ikan, daging, ataupun bahan pokok lainnya yang dijumpai di toko atau di kios pasar. Cara menggunakan, yang pertama meletakkan bahan yang akan ditimbang pada suatu wadah yang tersedia. Nah, biasanya wadahnya bentuknya seperti ini. Jadi bahan-bahan yang mau ditimbangnya disimpan di sini. Yang kedua, meletakkan anak timbangan pada wadah lain yang berlawanan. Nah, ini adalah anak timbangannya. Biasanya setiap anak timbangan memiliki ukuran tertentu. Ada yang misalnya di sini 1 kg, ada yang 500 gram, ada yang 200 gram, atau misalnya 250 gram, ada yang 100 gram, dan ada yang 50 gram. Jadi nanti disimpan satu persatu di bagian timbangan yang berlawanan dengan tempat penyimpanan barang. Jadi biasanya di sini. Nah, setelah mencapai keseimbangan, nah ketika posisinya seperti di gambar di sini seimbang, posisinya ini tidak berat ke bawah atau ini tidak naik ke atas. Nah, barulah hitung jumlah angka pada anak timbangan yang digunakan. Misalnya saat menimbang yang kita simpan di sini, misalnya anak timbangan dengan ukuran 200 gram dengan 500 gram. Artinya 500 tambah 200 gram sama dengan 700 gram. Berarti berat benda yang kita timbang adalah 700 gram. Yang ketiga ada neraca badan. Dan neraca badan digunakan untuk mengukur massa tubuh manusia. Biasanya ini kalau gambar di sini
Ini untuk neraca badan manusia dewasa. Nah, cara menggunakannya pasti tidak asing. Yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu jarum penunjuk pada timbangan ini tepat di angka 0. Kalau sudah tepat di angka 0, kedua posisikan tubuh di atas timbangan. Kemudian lihat angka yang ditunjukkan jarum penunjuk. Misalnya ketika berdiri di atas timbangan ini, jarum penunjuknya ini bergerak ke angka berapa? Misalnya ke angka 40 atau 46. Berarti berat badan manusia itu adalah 46 kg. Satuannya bisa ini kilogram. Yang keempat ada neraca digital. Nah, ini digunakan oleh toko-toko modern seperti swalayan dan terdapat pula di laboratorium yang digunakan untuk menimbang buah, sayur, makanan ringan, dan bahan-bahan lainnya. Nah, neraca digital memiliki kelebihan yaitu memiliki ketelitian yang lebih tinggi dan bersifat praktis. Jadi kita nggak harus menambahkan, nggak harus mengurangi, nanti angkanya akan langsung muncul di sini dengan satuan yang kita setting sendiri, misalnya ingin satuannya kilogram atau gram juga bisa. Nah, itu adalah alat ukur besaran massa. Sekarang yang ketiga yaitu pengukuran waktu. Ini alat ukurnya. Sebetulnya masih banyak yang lain, tapi Ibu ambil 4 contoh saja. Yang pertama ada jam analog. Kemudian yang kedua ada arloji atau jam tangan. Yang ketiga ada stopwatch. Dan yang keempat ada jam digital. Nah, pasti semua benda ini pernah kalian lihat. Nah, untuk sekarang mungkin sudah lebih canggih lagi, karena biasanya jam atau alat pengukur waktu itu sudah ada semua di HP-nya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu ketelitian dalam pengukuran. Pengukuran dengan menggunakan alat ukur seringkali tidak selalu tepat karena faktor alat yang digunakan. Ketidaktepatan atau ketidakpastian dalam pengukuran dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Ada 3. Yang pertama, ketidakpastian sistematik. Nah, apa itu ketidakpastian sistematik? Yaitu ketidakpastian yang disebabkan karena adanya kerusakan pada alat ukur. Contoh yang paling mudah misalnya, kita punya penggaris tapi penggarisnya patah, sehingga skalanya itu tidak dimulai dari angka 0, tetapi misalnya dari angka 5 atau angka 10. Artinya, penggaris ini ketika kita gunakan untuk mengukur, dia bisa menciptakan ketidakpastian sistematik. Atau misalnya timbangan, ketika kita menimbang, jarum penunjuknya tidak bisa kita atur tepat di angka 0. Nah, artinya timbangan tersebut rusak sehingga akan menyebabkan ketidakpastian sistematik. Jadi kata kunci untuk ketidakpastian sistematik adalah alat ukur yang rusak. Kedua, ketidakpastian acak atau random. Ketidakpastian yang berasal dari gejala yang tidak mungkin dikendalikan manusia secara pasti, seperti fluktuasi tegangan listrik, getaran, gerak acak molekul. Nah, jadi kalau ketidakpastian acak ini sulit dihindari karena manusia sendiri tidak bisa mengendalikan. Misalnya kalau di alam, misalnya kecepatan angin atau misalnya dari kenaikan suhu lingkungan secara alami ya. Nah, ini tidak bisa karena ini betul-betul dikendalikan oleh alam. Jadi manusia tidak bisa mengendalikannya. Akibatnya akan muncul ketidakpastian acak atau random. Yang ketiga, ketidakpastian pengamat atau human error. Ketidakpastian yang disebabkan ketidakmampuan pengamat dalam mengukur suatu besaran. Nah, jadi kalau di sini ketidakpastian pengamat ini disebabkan karena manusia atau pengamatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk mengukur. Contoh, terkadang masih ada yang mengukur panjang dengan penggaris itu dimulainya dari skala 1. Nah, artinya dalam proses pengukuran tersebut terjadi ketidakpastian pengamat yang mengamati salah melakukan prosedur pengukuran. Atau misalnya ketika mengukur benda cair menggunakan gelas ukur, itu gelasnya diangkat, dipegang, diangkat ke atas. Nah, itu tidak boleh. Kalau mengukur benda cair, usahakan alat ukurnya kita simpan di atas meja atau di atas permukaan yang datar dan tidak boleh kita angkat. Kenapa tidak boleh kita angkat? Karena kalau kita angkat, nanti akan timbul getaran atau timbul
guncangan, akibatnya permukaan benda cairnya ini bergerak-gerak sehingga hasil pengukurannya tidak tepat. Nah, itu mengakibatkan ketidakpastian pengamat. Sehingga kenapa kita harus belajar cara mengukur yang baik? Karena untuk menghindari ketidakpastian pengamat ini. Nah, itulah materi hari ini yang kita bahas. Nah, tugas untuk hari ini, pertama kalian, 1. Jelaskan fungsi dari alat ukur besaran massa berikut. A. Neraca haus, B. Neraca pasar, C. Neraca badan, D. Neraca digital. Yang kedua, jelaskan perbedaan ketidakpastian sistematik, ketidakpastian acak, dan ketidakpastian pengamat. Kerjakan tugas di buku tulis beserta soal, kemudian setelah selesai kalian bisa memfotokan tugasnya dan dikirimkan melalui Google Classroom atau WhatsApp atau email. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu di nomor WhatsApp atau boleh di forum Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.